kita akan melihat satu tema dalam, saya rasa ini sudah sering ya kita apa namanya, kita bahas tema ini. Tetapi sebentar saudara-saudara, izinkan saya untuk bentar ya, oke, untuk sharing screen dengan tema pada pagi hari ini, hiduplah. Mari sama-sama kita baca temanya, Ya, saudara-saudara. Sudah kelihatan ya? oke. Adalah Hid- hiduplah Hiduplah dalam dalam hiduplah roh. dalam roh. Puji Tuhan. Ya. Amin. Dan mari sebelum kita mulai, kita akan berdoa saudara-saudara. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu dan Engkau mempertemukan kami kembali di Zoom ini MDHI dan kami percaya ada berkat, ada isi hati-Mu yang luar biasa yang Engkau ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami menerima bukan hanya sebagai pendengar atau merenungkan tapi menjadi pelaku sehingga kami berbahagia di dalam Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Bentar, ini belum connect ya. Amin. Dan Amin. Amin, amin. eh, Tuhan inginkan saya dan saudara ternyata apa? Hiduplah dalam roh. Karena Allah itu adalah roh. Jadi hidup kita itu hidup di dalam Allah, di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 18, mari boleh dibacakan saudara-saudara. Baca yang keras kita semua, dimanapun saudara berada ya. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Dan Dan janganlah jangan Dan kamu mabuk janganlah oleh kamu anggur, mabuk oleh karena anggur, anggur menimbulkan hawa menimbulkan nafsu, hawa nafsu, tetapi tapi hendaklah kamu hendaklah kamu penuh dengan penuh dengan roh. roh. Amin, Ya, amin. ini satu ayat yang menarik ya, saudara ya. Dikatakan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, saudara-saudara, nafsu apa saja? Ya, kita sudah bisa lihat ya, yang konotatifnya negatif pasti ya, hal-hal yang negatif. Dan kemudian maknanya adalah Amin. ternyata ayat ini membandingkan dua sumber, saudara-saudara ya. Dua sumber kuasa atau dua sumber kontrol atas hidup manusia. Ya, secara tidak langsung menyiratkan. Jangan ngomong begini, aduh, saya kan nggak pernah mabuk. Saya nggak pernah nyobain anggur. Haleluya. Rugi, saudara. Yang nggak pernah nyobain anggur tuh rugi. Yang nggak pernah mabuk tuh rugi. Tapi kalau yang nggak pernah ya udah jangan nggak pernah ya. Karena kenapa dipakai istilah itu di firman Tuhan? Karena anggur itu makanya ada orang ya yang addicted ya sama alkohol. Karena itu akan mempengaruhi zat-zat di alkohol itu akan mempengaruhi kesadaran manusia sehingga manusia itu ya bisa sepertinya mereka merasa bahagia, melupakan apa yang menjadi masalah mereka. Tapi hanya untuk sesaat ya. Tetapi di sini dikatakan saudara-saudara ya, ada dua kuasa atau dua kontrol atas hidup manusia. Yang pertama pengaruh dunia yang merusak. Intinya dari ayat ini versus pengaruh Roh Kudus yang membawa sukacita, saudara ya. Dan dalam Amin, makna amin. ayatnya kontras banget antara anggur dan roh. Tuhan ini sedang mau membawa kita pada apa hal-hal yang membandingkan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di dalam Tuhan. Makanya Roh Kudus itu disebut dengan anggur baru, saudara. Mungkin saya dan saudara dulu anggurnya cap tikus, cap orang tua, ya kan? Sekarang Haleluya. digantikan dengan anggur baru. Di mana Paulus menggunakan analogi mabuk untuk menjelaskan apa artinya dipenuhi roh. Ya, saudara, saat seorang mabuk oleh anggur, kesadarannya dikuasai oleh atau tindakannya didikte oleh alkohol. Alkohol itu membawa orang-orang ya pada suatu hal-hal yang tidak tidak menyadarkan dirinya, hanya tidak berpikir panjang gitu ya. Tapi
Demikian pula, orang yang dipenuhi Roh Kudus membiarkan seluruh pikiran, perkataan, dan tindakannya dikendalikan oleh Roh Kudus. Saya nggak tahu ya, akhir-akhir ini kenapa selalu pengajaran itu selalu bicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Karena banyak orang percaya ternyata lupa. Bukan nggak tahu, saudara. Mungkin dia nggak sadar, mungkin dia mabuk sama anggur-anggur dunia ini. Karena yang Tuhan lihat bukan hanya roh kita, mulut kita, bukan hanya pikiran kita yang selalu tertuju kepada Tuhan ya, tetapi juga ada unsur dari tubuh, jiwa, dan roh. Amin. Dan saya harap kita semua bisa mengerti tentang hal ini. Dan yang kedua, arti kata penuh adalah pleorote. Ya, dalam bahasa Yunani asli, kata yang digunakan adalah Pleroste. Present imperatif pasif ya. Penekanan bentuk kata ini meliputi. Jangan pusing ya saudara ya. Ini hanya menjelaskan arti kata supaya kita ngerti ya hermeneutiknya. Bersifat Amin, amin. jamak dan terus menerus. Perintah ini bukan ternyata kalau kita mabuk, dipenuhi oleh Roh Kudus, mabuk dalam konotasi yang aduh kita pengen banget kan orang lihat aja kalau di Manado makin malam makin rohani lagunya ya. Haleluya. 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 Yang nggak tahu ke Manado lah kapan-kapan ya kan. Dan dikatakan ternyata arti kata penuh yang dimaksud adalah perintah bukan pengalaman cuma sekali. Baptisan Roh Kudus cuma sekali. Waktu 20 tahun, 30 tahun. Tapi ternyata melainkan gaya hidup yang harus dilakukan setiap hari secara berkesinambungan. Jadi penuhlah dengan Amin, amin. roh, selalu kita diisi oleh Roh Kudus setiap hari berkesinambungan. Jangan seperti bunglon, on off, saudara. Orang bingung. Jumat, Sabtu, Minggu rohani, Senin, Selasa, Rabu rohana, saudara. Amin. Dan yang berikut, itu kan bersifat Haleluya. jamak ya. Jamak berarti bukan cuma hanya satu loh ya. Jamak ya. Nah, kemudian yang pasifnya artinya bukan manusia yang memenuhi dirinya sendiri dengan roh, melainkan manusia membiarkan dirinya dipenuhi dan dikuasai oleh roh, saudara. Ya, manusia nggak bisa memenuhi dirinya dengan roh, nggak bisa. Tetapi apa? Membiarkan, membuka pintu agar dia dikuasai oleh roh. Jadi pagi ini kita dapat satu kebenaran, makna kata penuh, pleoroste adalah apa? Bukan hanya sekali pengalaman itu terjadi, tapi berkesinambungan. Terus menerus. Bagi bagi hamba-hamba Tuhan yang sudah punya karunia roh, sudah punya talenta, ingat harus apa? Memenuhi dengan Roh Kudus setiap hari berkesinambungan. Karena apa? Karena ternyata kita nggak bisa memenuhi diri kita dengan Roh Kudus secara pribadi. Karena apa? Melainkan manusia harus membuka dirinya, dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut, pribadi Allah yang sangat lemah lembut, tidak memaksa. Pada saat nggak ada yang buka pintu, dia tidak akan masuk. Haleluya. Jadi engkau boleh kelihatan rohani, saudara. Amin, Kelihatan amin. rohani, tapi waktu engkau hidup Amin. tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus tidak akan masuk, saudara. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya, akibat dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus tidak hanya memberikan perintah, tetapi menjelaskan. Jangan cuma, kamu, sana cuci piring. Tidak, saudara. Tetapi menjelaskan bahwa kepenuhan roh terlihat dalam kehidupan nyata dan relasi sehari-hari. Ya, Efesus 5 ayat 19 sampai 21. Mari kita baca salah satu yang bisa bantu saya baca. Efesus 5 ayat 19 sampai dengan 21. Ya. Silakan. Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu
seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Ini akibat dipenuhi oleh Roh Kudus yang berkesinambungan dan apa Roh Kudus yang diundang setiap saat dalam hidup kita. Ya, ayo Roh Kudus, ada kesepakatan antara manusia dengan Tuhan dan Roh Kudus. Maka apa akibatnya? Penuh Roh Kudus itu dijelaskan tadi yang sudah Bapak Lucky baca ya. Efesus 5:19-21. Amin. Dan di situ tadi visinya kan MDHI mau jadi berkat. Sebelum jadi berkat di Amin. luar, lakukan dulu hal ini. Efesus 5:19-21. Karena apa? Di sini Rasul Paulus nggak hanya memberikan saya dan saudara perintah, sehingga kita nggak melakukannya. Tetapi kita juga diajar, saudara. Amin. Diajar untuk apa? Bersukacita dan memuji Tuhan bersama jemaat dengan mazmur, Amin. Amin. puji-pujian dan nyanyian rohani. Haleluya. Ini adalah modal yang utama, saudara. Kemudian kalau orang bersuka cita, bisa nggak dia ngedumel? Nggak bisa. Kalau orang bersuka cita, Haleluya. efek dari bersuka cita dan memuji Tuhan bersama, ya, itu selalu bersyukur kepada Allah atas segala sesuatu. Jadi nggak ada tuh yang keduniawiannya keluar karena satu dan lain hal. Karena apa? Ternyata selain itu juga ini meminimalisir konflik, saudara. Apa yang Rasul Paulus ajarkan, jelaskan akibat dipenuhi Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat orang itu bukan hanya karena dia ngomong, tapi dari tindak tanduknya. Amin. Haleluya. Akibat dipenuhi Roh Kudus, maka apa? Amin. Amin. Setelah ada yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, nyata dan relasi related ya. Dalam Efesus 5 ayat 19 sampai 21, kemudian maka akan saling merendahkan dan taat satu dengan yang lain dan takut akan Kristus. Wah, luar biasa ya. Harmoni sekali saudara-saudara. Ada yang namanya saling merendahkan dan taat satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain taat itu bukan hanya karena apa? Ya taat, ayo kita sama-sama melakukannya bersama-sama. Nggak ada Amin. yang lebih Amin. rendah, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih jago, tapi kita semua sama-sama. Puji Tuhan, saudara. Amin. Dan berikutnya adalah kontras. Kendali duniawi dengan kendali ilahi. Nah, kita bisa melihat nih, pagi ini ya, saudara-saudara, kita bisa firman ini, jadikan firman ini buat diri kita. Jangan waktu kita lihat Amin. firman, dengar firman, pikiran kita ke orang lain. Itu adalah salah satu siasat iblis. Karena otak Amin. kita itu Amin. didesain ya, otak kita didesain dengan cabang-cabang ya, dengan Ya. kanal-kanal. Oleh sebab itu kita harus bisa menguasai. Ya, kita fokus Amin. dulu Amin. untuk diri kita pagi ini. Saya fokus. Firman ini untuk saya secara pribadi. Waktu saya mempersiapkan firman Amin. ini, Yes. berhari-hari, saudara, makin lama makin susah loh saya mempersiapkan diri loh. Saya jujur aja ya. Aduh, Haleluya. apa yang Tuhan mau katakan gitu, saudara-saudara. Akhirnya saya menemukan satu damai sejahtera dalam tema ini, di mana Paulus menempatkan dua hal yang saling bertolak belakang. Ya, mabuk oleh anggur dan penuh dengan roh. Mabuk anggur, ya, keinginan daging yang membawa kepada hawa nafsu. Sehingga apa? Hilangnya kontrol diri dan kerusakan moral, saudara. Lebih mengerucut lagi, ya. Kontrol diri untuk apa? Tidak marah, tidak komplain, tidak malas, tidak Amin. terlambat, Amin. Yes. ya. Kontrol untuk semangat, untuk mengambil bagian, ya. Dan apa? Menjauhkan kita dari kerusakan moral. Karena kalau mabuk anggur itu hawa nafsunya itu bekerja, hawa nafsu untuk marah, berantem. Berapa orang ya di Manado sana saya suka dengar ya, di Manado di tempat saya. Tadinya awalnya baik-baik nongkrong bareng sama-sama ngobrol, ujung-ujungnya apa? Baku tikang. Ujung-ujungnya apa? Bro Lucky Haleluya. boleh ditambahkan? Nah, Berantem. Bakalai. berantem. Ini tandanya orang percaya yang masih dikuasai oleh anggur keduniawian. Amin. Amin. Nggak ada solusi.
Ya, saudara-saudara, yang kendalinya masih kendali dunia. Tapi kita melihat kalau apabila kendali ilahi, yaitu dipimpin oleh roh, itu adalah dipimpin, lead by, jadi ada sesuatu di depan yang kita ikuti, saudara ya. Kemudian dikuasai kalau misalnya saudara-saudara udah punya rumah nih. Ya, masing-masing kita kan punya rumah atau punya kamar deh. Rumah lah ya. Bisa nggak tiba-tiba orang lain main masuk? Ya, masuk ke kamar saudara terus tidur. Nggak bisa kan? Karena itu sudah dikuasai oleh kita. Ya, ada legalisme gitu saudara-saudara ya. Dan kemudian diarahkan oleh Roh Kudus. Harus selalu by the according to the Bible, mengikuti Alkitab saudara. Petunjuk-petunjuknya. Dan kemudian arti kata penuh dengan roh dalam bahasa aslinya, frase ini penuhlah dengan roh menggunakan bentuk kata kerja dalam waktu sekarang, saudara. Ya, jadi kalau saudara dengar kata penuh dengan roh, itu bukan oh nanti tunggu saya bertobat, nanti tunggu saya pensiun dulu baru saya ikut Tuhan. Bukan, saudara. Tetapi apa? Saat ini. Amin. Ya, kalimat perintah saat ini. Ya, saat ini. Ini memiliki makna yang sangat praktis, yaitu terus-menerus terjadi, bukan pengalaman sekali seumur hidup ya. Dulu, waktu dulu saya pelayanan aktif, dulu saya penginjilan, ngomongnya dulu, Haleluya. dulu, dulu, dulu. Saya kenal ini, saya kenal itu, saya bergabung ini, tapi dulu. Ternyata itu bukan makna kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi makna orang yang dipenuhi Roh Kudus sampai detik ini dia tetap melakukan. Haleluya. Ada haleluya kasih emoji tikon dulu dong. Emoji tikon apa aja. Amin. Emoji tikon nangis juga boleh, Amin. saudara. Haleluya. 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 Saat ini Tuhan. harus ya. Dan pengalaman terjadi seumur hidup itu adalah proses harian yang harus selalu diperbarui. Nah, inilah banyak orang percaya yang nggak tahu benefit ini. Kalau kita melakukan dipenuhkan dengan Roh Kudus membuka hati kita setiap hari, maka kita akan selalu diperbaharui. Tahu nggak diperbaharui? Amin. Sel-sel yang rusak, hati yang pahit, hati yang dendam, waktu ada Roh Kudus diregenerasikan. Ya, berapa banyak sekarang orang pergi ke skincare untuk meregenerasikan kulit. Padahal Tuhan udah kasih every 28 days, setiap 1 bulan sekali kulit kita meregenerasi sendiri. Amin. Ya, Amin. saudara-saudara. Tetapi benefitnya adalah kita, waktu kita punya pengalaman dipenuhkan, bukan proses 20 tahun, 30 tahun yang lalu, tapi setiap hari karena selalu diperbaharui. Makanya kita akan selalu forever young. Forever young di dalam Tuhan. Artinya apa? Semangat terus. Saya lihat ya Bapak Doni Kumayas, Om Doni ya, Opa, saya panggil Opa Jo. Ya, semangat Haleluya. terus Amin. melakukannya. Amin, Yes, karena ada dahsyat. sesuatu yang mudah di dalam Tuhan. Nah, apalagi kita yang masih muda-muda, saudara ya. Oh, saya cerita Yes. kemarin ya sedikit waktu saya menghadiri disnatalis di kampus saya. Saya duduk, kita di range duduk di bangku paling depan, di belakang dosen, row kedua. Kemudian dosen-dosen saya itu duduk di paling depan. Dosen-dosen saya itu, mereka pun mengakui, ini kami ini semua yang ada di depan sudah dekat ke rahmatullah katanya. Sudah dekat-dekat pintu surga. Tapi Haleluya. apa yang terjadi saudara-saudara, saya beserta 3 orang teman saya kebetulan semuanya ibu gembala. Tanpa kita janjian, tanpa kita lihat kanan kiri. Waktu dosen-dosen saya itu Pak Nur ya, Pak Sumbut, mungkin ada yang kenal di sini ya. Pak Markus, mereka berdiri aja susah, berjalan aja susah, tapi masih firman Tuhan, masih melayani, masih ngajar. Saya nangis, saudara. Tanpa direkayasa, air mata saya berderai jatuh. Sampai saya, waktu saya salaman, saya peluk mereka, Amin. saya Amin. peluk papa saya. Saya bilang, Pak, saya berdoa nanti kami wisuda tahun depan Bapak bisa hadir ya Pak.
bisa sehat. Saya berdoa, saya minta sama Tuhan. Karena apa? Bapak jadi inspire saya. Betapa, aduh saudara-saudara, sudah tua sekali. Jalan sudah susah. Ketawa nih dosen saya ketawa. Hah? Mulutnya udah susah ditutup. Saya antara mau ketawa sama nangis, saudara. Lihat dia. Kalau dia minta Haleluya. bantuan saya mau suruh duduk, saya minta bantuin. Mohon maaf, saya bisa bantuin dia duduk, saudara. Tapi kalau tutup mulutnya supaya mingkem kan nggak mungkin saya tutup mulutnya gitu. Itu yang suatu yang saya nggak bisa. Tapi saya lihat dia Haleluya. ngomong begitu dengan berurai air mata. Saya bilang, ternyata di dalam Tuhan kalau orang penuh dengan Roh Kudus, spiritnya itu selalu diperbaharui, selalu kuat di dalam Tuhan, mau melakukan hal-hal yang aduh, ini udah tua, harusnya duduk aja diem aja. Tapi enggak, mereka dengan semangat itu menjadi inspirasi kita. Kemudian, makna hidup dalam roh adalah berserah secara total. Nah, ini yang kadang jarang kita ketahui. Kehendak kita masih yang lebih dominan, saudara. Amin. Tapi pagi ini mari kita membiarkan Roh Kudus memenuhi dan mengendalikan setiap aspek kehidupan kita. Ya, itu terrealisasi dalam apa? Pikiran, perkataan kita, dan perbuatan. Saya dan saudara tidak bisa dipenuhi Roh Kudus jika saya dan saudara masih berkeras memegang kendali atas hidup kita sendiri. Saya memang begini Amin. dari dulu Amin. orangnya. Tapi kalau udah ada Roh Kudus, engkau akan lemah lembut, nggak anarkis, saudara. Amin. Amin. Haleluya. Kamu harus bisa mengendalikan diri. Saya harus bisa mengendalikan diri. Haleluya. Saya tuh kalau udah mumet, yelling, saudara. Teriak, saudara. Dan memang benar, udah tipe rame begini ditambah teriak, saudara. Ya, tapi saya pikir saya harus bisa mengendalikan diri saya loh. Karena apa? Apa yang saya lakukan, saya I am as a Jesus Christ representative. Saya itu perwakilannya Tuhan di dunia ini. Bagaimana orang melihat saya, melihat Tuhan saya, ya orang melihat saya. Kalau saya orangnya sembarangan, nggak bisa diatur, mau-maunya sendiri, nggak ada pengendalian diri, nggak ada kelemah lembutan, nggak ada ketaatan. Itulah yang orang lihat tentang Kristus dalam hidup saya. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, kita berserah secara total. Pagi ini, apabila Roh Kudus membisikkan kelemahanmu, ada sesuatu hal yang kamu harus berusaha berubah di bagian ini. Mari kita berubah. Amin. Saya pun seperti itu. Orang mau berubah harus mampu merendahkan hatinya, saudara-saudara. Ya, kita akan lanjut. Dan yang ketiga, dampak nyata dalam kehidupan. Jika seseorang dipenuhi Roh Kudus, akan ada perubahan karakter dan tindakan yang terlihat jelas. Nah, yang pertama yang signifikan adalah hati yang bersuka cita. Amin. Ini bukan mulut yang bersuka cita loh, saudara. Hati. Hati yang bersuka cita itu berkata-kata Amin. dalam Amin. Mazmur, pujian-pujian dan nyanyian rohani. Mari kita cek. Saya nggak usah dikte, saudara, pagi ini. Karena sudah dewasa semua. Apa kata-kata Yes. yang sering saudara keluarkan? Amin. Apakah Amin. saudara-saudara sering bermazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani? Atau saudara-saudara lebih kepada perkataan yang lain? Ayo masing-masing pribadi dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yes. Kemudian ucapan syukur. Puji Tuhan, kemarin saya dinasehati oleh seorang senior. Sebagai hamba Tuhan, ya harus bisa apa? Menguasai diri. Tidak meladeni hal-hal yang tidak perlu. Ya benar memang. Kita udah sibuk, udah Amin. Amin. banyak hal-hal yang harus kita fokus. Ngeladenin Yes. hal-hal yang hanya asumsi-asumsi. Kadang-kadang drain. Menghabiskan energi. Tapi saya bersyukur untuk setiap masukan-masukan. Berarti Tuhan memperhatikan hidup saya. Amin, saudara-saudara. Dan Amin. yang Amin. berikutnya, selain hati yang bersuka cita, yaitu keluar lewat apa? Kata-kata yang bermasuk pujian nyanyian rohani, yaitu ucapan syukur. Senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Wah, ini vibe-nya positif banget, saudara, ya.
Mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Dan saat hal itu terjadi, saudara-saudara, sikap saling melayani. Sikap saling melayani merendahkan diri seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Nah, kemudian diulangi lagi nih, sikap saling melayani. Karena apa? Bukan nanti waktu kita turun ke jalan baru kita melayani, tapi saling di dalam komunitas, di dalam keluarga, keluarga dalam Kristus, kita sudah punya sikap bahwa saya harus melayani bukan dilayani. Amin. Puji Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang penuh Roh Kudus. Efesus 5 ayat 19-21 tadi, ya, berbuah roh yang pasti memunculkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kebaikan. Ini nggak usah diajarin lagi, saudara. Tetapi perlu diingatkan, ya, memunculkan kasih itu kamu menghadirkan Tuhan di dalam hidupmu, ya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, menasihati, dan menghibur, ya. Dan apakah saudara-saudara sudah menghibur satu dengan yang lain? Saudara-saudara, dihibur satu dengan Amin. yang lain. Amin. Puji Tuhan. Tapi menghibur itu bukan kompromi ya, saudara. Bukan karena saya mau menghibur dia, kita jadi ikut seperti dia. Bukan. Menghibur kata-kata yang menasehati, menghibur dan memuliakan Tuhan. Mari tujuan kita dalam segala apapun yang kita lakukan, memuliakan nama Tuhan. Dan yang berikutnya antusias dalam pelayanan. Bersemangat dalam pelayanan. Ayo, jangan di Amin. dalam Amin. hati bilang sama koordinator, Pak, saya rindu melayani ini. Saya rindu melayani WL. Ya kan? Yes. Adakan Amin. rotation. Semua dijadikan. Amin. Yang sudah baik nih. Wah, saya lihat si Suli makin lama makin baik. Ya kan? Makin lama makin nyaman. Ya kan? Haleluya. Terima kasih. Makin lama makin, ya, Pastor. saya melihat On juga gitu fire. ya. Makin lama makin punya keinginan dan makin baik. Mari kita delegasikan kepada yang lain. Siapa kira-kira? Jangan cari yang bagus-bagus aja. Cari yang lain yang kira-kira perlu improve. Inilah tugas kita melayani. Sehingga apa? Nanti waktu kita keluar, kita sudah siap. Amin. Bersemangat membagikan iman dan peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan, antusias dalam pelayanan. Itu secara definisi pelayanan keluar misi, tapi antusias dalam pelayanan mari berlomba-lomba, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya mendapatkan satu kesimpulan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya memberikan satu contoh. Seorang pelayan Tuhan yang multi talented dan sangat baik, saudara. Ya, saya tuh kalau udah pakai ukuran standar saya, kalau saya udah bilang baik ya memang baik gitu. Aspek kehidupannya, talentanya ya, jangan baik tapi pengen nyanyi nggak bisa nyanyi, saudara. Suaranya fals kemana-mana itu namanya nggak baik. Dia cuma punya keinginan yang besar aja tapi nggak punya kemampuan. Tapi salah satu contoh ini yang orang yang saya temui dan saya lihat semuanya baik, tetapi apa? Lately, belakangan saya amati hidupnya, ya, dia sudah tidak fokus lagi hatinya sama Tuhan. Di mana? Datang ibadah mulai terlambat. Pelayanan on off on off. Ya. Waktu ibadah datang tidak konsentrasi, saudara. Kalau itu terjadi sekali saja, mungkin saudara pelayan. Makanya gini, saya suka ngomong sama pelayan. Nah, ini semua sudah ke gereja saya ya. Semua pelayanan anak-anak yang di multimedia di belakang, itu tak suruh dengerin firman Tuhan. Nggak boleh sibuk-sibuk buka handphone, buka Amen. apa. Amen. Karena kalian akan jadi kosong. Nah, pada saat kita ke gereja, kita terlalu sibuk melakukan hal-hal lain waktu saat firman Tuhan. Lama-kelamaan kalau itu menjadi akumulatif dilakukan berulang-ulang, maka roh orang itu akan kosong. Nah, waktu rohnya kosong, maka terjadilah banyak masalah. Bukan antusias lagi sama pelayanan, malah apa? Membiarkan dan menelantarkan pelayanan. Kalau misalnya dia membiarkan dan menelantarkan pelayanan, oh ya saya nggak bisa nih pelayanan minggu depan atau 2 minggu lagi ngomong di awal nggak apa-apa saudara, ya. Tetapi kalau ngomongnya hari H itu kan mengganggu semua pelayanan. Dan itu terjadi loh saudara-saudara, waktu orang nggak antusias sama pelayanan, ya, nggak menghargai panggilan pelayanan.
Bahkan orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus kosong, tidak pernah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, malah kalau dengar firman Tuhan akan marah, saudara. Bayangin aja dengar firman Tuhan, pengajaran marah, langsung menegur hamba Tuhannya. "Oh, saya nggak serak sama khotbahnya." Ih, emang kepentingan apa saya tulis khotbah untuk kamu pribadi? Amen. Saya Amen. nggak bikin Yes. khotbah untuk pribadi seseorang, kemudian saya tulis khotbah. Sepenting itukah? Ya kan? Tidak, saudara-saudara. Tapi pada saat hal itu terjadi, karena saya mengamati, oh ternyata selama berapa bulan terakhir ini hidupnya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Makanya nggak antusias, saudara. Hati-hati pada saat kita tidak antusias lagi sama firman, nanti penyesalan yang terakhir. Karena waktu kita melakukan pelayanan di bumi ini untuk sesama kita demi kemuliaan nama Tuhan, kita sedang berlari-lari menuju panggilan surgawi. Dan pada saat engkau tidak melakukan pelayanan dengan antusias, engkau sedang stuck, sedang berdiam diri, sedangkan yang lain berlari sedemikian rupa. Akhirnya sadar-sadar kita udah ketinggalan jauh. Pagi ini, mari. Amin. Koordinatormu mungkin nggak sempurna. Ya nggak bisa lah ngurusin semua satu persatu. Gembalamu juga mungkin kita sebagai gembala nggak bisa pay attention. Dan kita sebagai gembala koordinator ada boundaries. Ada hal-hal yang kita ciptakan. Pemisah untuk memisahkan yang pribadi dan pelayanan profesional dan tidak profesional. Unprofesional, maksudnya kehidupan sehari-hari yang membutuhkan sesuatu yang rileks ya. Nggak mungkin saya sama jemaat saya ngurusin suaminya harus makan apa, ya. Ngurusin dia anaknya harus sekolah di mana. Benar, saudara? Benar apa benar? Ngurusin dia harus pakai mobil apa. Benar apa benar? Masing-masing kita punya satu batasan. Kita tidak boleh melanggar masuk sampai ke ranah privasi orang. Amin. Baik dalam bertanya, baik dalam kita melakukan sesuatu harus ada yang namanya privacy, menghargai privasi orang. Amin. Di situ tanda kita respect sama orang itu. Kalau apa-apa kita mau tahu, saudara, sampai sekecil-kecilnya, itu tandanya kita melanggar privasi orang itu. Benar? Benar apa benar? Ya. Apalagi kalau Amin. kita Ya. bertanya kepada pihak-pihak yang tidak jelas. Makanya kalau Ya. bertanya, saya menghargai orang yang bertanya kepada orangnya langsung. Kalau saya ditanya hal yang privacy, jangan heran. Saya pasti akan ngomong, "Maaf, biarkan itu jadi urusan saya." Saya akan to the Yes. point. Karena nggak semua orang tahu, harus tahu kehidupan kita. Benar? Dan kita Nah. juga nggak perlu memberitahukan semua kehidupan kita sama orang lain. Bisa disalahgunakan. Haleluya. Kecuali orang yang kau percaya untuk kita mencurahkan ya. Tapi itu pun untuk orang yang kau percaya, saudara-saudara. Hati-hati dalam hal ini. Amin. Amin. Ya, karena itulah ciri-ciri orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kata-kata yang membangun, menghibur, dan memuliakan Tuhan. Kita nggak perlu tahu segala sesuatu tentang orang lain. Amin. Lebih baik Yes. kita fokus sama diri kita sendiri. Dan pada saat itulah kita akan Pakat. mampu, saudara-saudara. Puji Tuhan. Yang Amin. berikutnya, penerapannya. Untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, setiap hari kita perlu yang pertama membuka hati. Sudahkah saudara membuka hati? Waktu saya dan saudara membuka hati, pasti kita sadar ya, sejauh mana kita mengerti dan mentaati firman Tuhan. Waktu saya dan saudara buka hati, nggak usah orang lain yang akan mendikte karena itu kita sendiri yang tahu secara pribadi. Maka apa? Kita akan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Keterbatasan kita kita akui dan apakah kita sudah mengundang Roh Kudus? Maka kalau belum, undang dia pagi ini. Amin. Penerapan yang berikutnya adalah memberi tempat kepada firman Tuhan. Jangan seperti contoh yang tadi saya bilang. Firman Tuhan datang tersinggung. Oh bagus saya bilang. Bagus kalau kamu tersinggung. Makanya kadang-kadang Amen. saya tuh Amen. jadi pendeta yang kurang digemari, saudara. Haleluya. Ya, karena apa? Lo bukannya dielus-elus, ya kan? Lagi tersinggung. Enggak, kenapa? Firman Tuhan bilang, lebih baik matamu dicungkil, tanganmu dipotong. Engkau masuk ke surga tanpa satu mata daripada seluruh tubuhmu binasa.
Sah. Amin. Apa yang menjadi kelemahanmu potong. Lepaskan, tinggalkan saudara. Amin. Amin. Karena lebih baik engkau masuk ke surga tanpa satu mata, satu kaki, satu tangan, daripada seluruh tubuhmu binasa. Untuk orang-orang yang sering-sering ngambek ya, yang bentar-bentar tersinggung, tersungging. Saya bilang nggak apa-apa kamu Haleluya. tersungging. Berarti kamu masih normal. Daripada Ya. kamu udah nggak ngerasa apa-apa, ngerasa bener terus, ya kan? Dan oleh sebab itu memberi tempat pada firman Tuhan, dan pikirkan tindakan apa yang kita harus selaraskan dengan kebenaran Allah. Nah, ini saudara-saudara kira-kira firman Tuhan yang ngikutin saudara apa saudara yang ngikutin firman Tuhan? Amin. Amin. Tuhan dong yang ikutin maunya saya. Kan Tuhan udah downgrade, down to earth. Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, merasakan bahkan lebih. Nah, pagi hari ini, apakah firman yang harus ikut saya atau saya yang harus ikut firman? Saya ikut firman. Amin, sahabat Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Makanya saya nggak pernah, saudara, ragu-ragu memberitakan kebenaran firman kalau itu memang ada ayatnya dan benar. Siapapun mau tersinggung, ayo kita selesaikan secara Haleluya. kekeluargaan. Ngomong secara pribadi. Jangan diem-diem baik, rugi, saudara. Amin. Kadang-kadang di Amin. otak Amin. kita, itu kanal otak kita tuh tersumbat. Dengan apa? Keinginan pribadi. Tapi pagi ini marilah. Setelah kita membuka hati, kita memberi tempat Amin. pada firman. Firman itu bukan cuma didengarin, diapalin tok. Beri Amin. Amin. tempat firman itu pada hati kita, hidup kita. Ya, yang kemarin menang ya. Hadiah tebak-tebak. Wah, luar biasa loh. Semua udah Amin. pada apal. Ayat firman Tuhan belum selesai. Udah diambil barangnya. Luar biasa ya. Dan yang Haleluya. berikutnya adalah, penerapannya yang berikut adalah berdoa dan memuji Tuhan. Saudara-saudara, apakah engkau menghabiskan waktumu di dalam hadirat Tuhan? Amin, saudara. Amin. 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 Apakah engkau Amin, amin, bukan amin. bukan hanya sekedar kita buang-buang waktu ya, tetapi benar-benar engkau habiskan di dalam hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhan itu ada kemerdekaan, saudara. Ya, di dalam hadirat Tuhan itu ada kebebasan. Marilah kita terapkan hidup di dalam roh, saudara-saudara. Amin. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi sarana buat saya dan saudara kembali bahwa hidup kita ini bukan hanya hidup jasmani, tapi bukan hanya yang ada di dalam tubuh kita, pikiran kita saat ini, tetapi pikiran kita itu mengkoneksi kita antara jasmani dan rohani. Ada pikiran, ada soul, ya saudara-saudara ya. Oleh sebab itu, Amin. pagi ini, mungkin saat ini engkau saya merasa, saya udah hidup di dalam kebenaran firman. Mari kita ngecek, kebenaran firman Tuhan yang mana yang kita sudah hidupi. Mari kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita Amin. benar-benar mau menginginkan Amin. firman Tuhan itu jadi sesuatu hal yang hidup di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa, dan mungkin saudara-saudara mau memberikan tambahan atas kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana cara saudara hidup di dalam roh, bagaimana saudara bisa menang dari hidup dalam keduniawian, kemudian masuk ke dalam kehidupan rohani yang menuntun kita pada kebenaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau sudah mengajarkan kami untuk kami tetap masuk di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, Amin. Amin. menyatu Tuhan dengan Engkau, dan pada saat itulah kami menjadi orang-orang yang mengerti, orang-orang yang selalu haus akan Engkau. Terima kasih buat anggur baru yang Kau curahkan pada kami pada pagi hari ini, menjadi kekuatan semangat baru dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap yang sudah hadir,
urapan-Mu membebaskan setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Terima Terima Amin. kasih. kasih. Ya, Tuhan Amin. Yesus mari. Amin. memberkati. Haleluya. Terima kasih Pastor Karen yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan atau bertanya? Di sini ada Pastor Petrus Benyamin, Ibu Sarah, Rosi. Amin. Silakan. Amin. Iya, izin tadi ada yang saya ya. Ya, mungkin kita punya karunia-karunia masing-masing. Tadi ada kalimat dikatakan kita harus bisa membedakan mana itu di pelayanan, mana itu di kehidupan pribadi gitu. Tidak semua harus dicampur adukkan. Amin. Namun di dalam pelayanan kami pribadi ya, mohon maaf ya, kalau di pelayanan saya sebagai seorang gembala kan ada firman Tuhan berkata seorang domba-domba akan mendengar suara gembalanya dan gembala juga memperhatikan domba-dombanya. Jadi apakah saya ini salah? Karena selama ini saya itu sampai yang paling kecil-kecil yang jemaat hadapi itu kita tahu semua gitu. Karena saking mendetailnya saya kalau melayani. Bahkan kalau kita baru curiga ini jemaat ini udah begini-begini. Nanti ketika malam saya berdoa jam 2 nanti bisa Tuhan kasih tahu orang ini habis berbuat ini. Cek, nanti beneran Amin. apa yang dikasih tahu Roh Kudus ternyata itu yang dia lakukan gitu. Nah, jadi karena memang salah satu pelayanan kami itu saya seperti kayak konseling. Jadi mereka itu harus benar-benar bebas dan dibersihkan sampai benar-benar kan firman Tuhan berkata di Yohanes 15 barang siapa yang berbuah dia akan dibersihkan gitu. Jadi kami kepada jemaat-jemaat ini kalau ada sesuatu yang kita bersihkan. Bahkan sampai ke dalam-dalamnya. Karena kalau untuk konseling itu sampai kakek neneknya pernah melakukan okultisme, dia pernah melakukan apa-apa dalam kandungan itu dia pernah ditolak atau misalnya ketika hidup dia mengalami pelecehan atau apa. Nah, itu kita bongkar-bongkar semua. Jadi mereka dan anugerah Tuhan orang yang ketemu sama kami pasti dia mau terbuka semuanya itu. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana pelayanan kami ini? Karena kami mengetahui semua kehidupan jemaat itu sampai ke dalam-dalamnya sekaligus gitu. Apakah kami salah atau bagaimana? Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Benyamin. Ini konteksnya Amin. adalah konteks pengembalaan ya. Kalau yang tadi kita bicarakan ini adalah konteks dalam komunitas ya. Ya, Hubungan. komunitas, relation, hubungan sesatu dengan yang lain. Kalau dalam pengembalaan itu adalah karunia pengembalaan. Itu spesifik Tuhan pasti kasih. Amin. Berhubungan Amin. dengan Yes. karunia. Karena gembala itu adalah penjaga jiwa. Jadi memang seperti itu. Bahkan ada yang mau meninggal pun dikasih tahu. Ada yang mau pindah gereja pun dikasih tahu, saudara. Haleluya. Makanya kalau udah macam-macam sama saya mereka tahu saya, saudara. Saya ngomong udahlah kamu kalau mau pindah gereja jangan cari gara-gara. Tak gituin. Bener. Ya. Udah kalau udah mau pindah Kembalikan. gereja jangan cari gara-gara. Ya jangan bikin masalah gitu. Langsung, ya maaf Bugem. Udah kamu udah nggak usah begitu. Bahkan mau meninggal pun kita dikasih tahu lebih dulu. Saya mau panggil Amin. dia. Amin. Walaupun saya nggak tahu jam berapa, kapan gitu ya. Dan saya suka ngomong sama almarhum. Tapi sayangnya waktu almarhum mau meninggal, saya nggak dikasih tahu, saudara. Haleluya. Nah itu biarlah itu menjadi misteri ilahi. Amin. Tetapi itu kegunaannya Pak Petrus. Tapi walaupun ya bagaimanapun kita punya boundary sama jemaat. Amin. Amin. Dalam keselamatan. Tetapi kalau dia mau makan apa, mau pilih sopa warna apa kita perlu intervensi? Kenapa Pak nanya-nanya mau beliin? Ya, jadi konteks yang berbeda Pak Petrus. Semangat terus. Memang harus selain daripada kita harus mengetahui karena dosa yang nggak diampuni
Itu adalah dosa yang apa? Saya sudah sering bilang. Diakui. Ya nggak diakui, gimana kita mau konseling? Yang tidak Bukan berarti diakui. saya nggak tahu masalahmu. Saya tahu dia kemarin nggak ke gereja berapa bulan ngapain aja. Saya tahu. Walaupun CCTV itu kan berapa titik, hidden CCTV pun banyak. Dia datang, dia ngapain di gereja, buka Shopee juga kita tahu. Tak bilang, tak WA langsung. Shopee-nya tutup, jangan order, nanti ordernya nanti. Langsung ditutup sama dia. Itu jemaat saya tak WA-in, saudara. Lagi khotbah jangan order Shopee, saya bilang jangan order Tokped. Kamu nggak dapat berkat. Tahu, tetapi Amin, ada amin. hal-hal yang kadang-kadang kita nggak mau, dia yang ngomong. Karena kalau mereka yang ngomong, mereka itu penuh dengan penyerahan. Kita tinggal konfirmasi, amin. Bukan kita yang mendikte. Amin. Dalam teknik konseling kan seperti itu. Bukan kita yang keluar kasih mereka solusi. Kita itu bukan orang yang mencari solusi, mereka yang cari solusi. Kita sebagai tools, gitu kan. Kalau di teknik konseling ya. Jadi biarkan mereka dengan apa yang pemahaman mereka, ya, hal-hal yang tersembunyi. Nah, pada saat Roh Kudus bekerja, mengingatkan sampai kakek neneknya. Nah, disitulah mereka akan takjub. Mereka akan tahu kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Para kretos itu, roh yang mengajar itu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan di dalam Tuhan. Amin. Motivasi kita itu kan Amin. seperti bau-bauan. Bisa tercium. Motivasi orang ini baik apa tidak baik bisa tercium. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Nah, Amin. semangat terus. Saya harap itu bisa menjawab Pak Petrus. Berbeda konteks dengan komunitas. Ya, yang saya jelaskan tadi tentang kita berkomunitas, berjemaat, satu dengan yang lain, teman pelayanan, mesti punya privacy. Kalau nggak ada privacy, kita nggak dihargai orang, saudara. Ya, dan Amin, jangan amin. juga nanya-nanya terlalu privacy. Nanti kita Kepoin, dianggap lancang. Benar, Ya. saudara-saudara? Nanti orang nggak mau sama kita karena apa? Loh, kok ngapain ngurusin urusan saya? Masing-masing kita punya privacy. Ya. Privacy kita juga jangan diumbar-umbar supaya kita ada wibawa Kristus. Amin. Dan Amin. jangan juga menjatuhkan wibawa-wibawa Kristus dari hamba-hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Amin. Yes. Saling Amin, amin. menjaga, saling berkontribusi. Amin. Haleluya. Itu Amin. dia yang saya maksud. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan yang mau menambahkan. Apakah itu cukup menjawab Pak Petrus? Mudah-mudahan. Terima kasih. Pak Benny. Teruskan, lanjutkan pelayanannya. Kita topang terus. Karena nggak semua orang bisa mempunyai intuisi, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, banyak orang ingin melihat, ingin mendengar, tapi Tuhan nggak kasih. Jadi semua yang sudah punya karunia itu dijaga dan jangan diumbar-umbar, saudara ya. Karunia yang mahal jangan dijadikan seperti barang recehan. Haleluya. Mari kita punya wibawa Kristus. Amin. Yes. Shalom. Sorry, maksud saya mengumbar-umbar, jangan sampai hal-hal pribadi itu nanti disalahgunakan, gitu ya, saudara-saudara ya. Shalom. Shalom. Saya maaf telat Shalom, shalom. antara anak Haleluya. sekolah dulu. Nggak ada yang nganter si Tuhan. Shalom Pak Benyamin, Ibu Karen, walaupun tadi telat namun saya tangkap, puji Tuhan. Saya mau bicara dengan Pak Benyamin. Pak Benyamin, semangat, akan ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan terjadi. Karena talenta ini jarang dimiliki oleh setiap Amin, amin. Yes. anak-anak Tuhan. Pak Benyamin Petrus dimiliki sebuah kepekaan membedakan roh. Puji Tuhan. Saya pun pertama begitu. Ini apa, kita itu terkadang kayak seperti dukun kan. Apa gitu, orang habis melakukan dosa kita bisa merasakan di mana dia ada kepahitan, ada kekecewaan, kita bisa merasakan. Terus dia ada sakit gitu kan, dia merasa sakit di kepala, saya bisa merasakan sakit. Dia ada sakit di pinggang, saya bisa merasakan sakit. Pertama saya nggak mau Tuhan seperti ini, tetapi itu cara Tuhan untuk membongkar orang di situ, tetapi tanpa penghakiman. Itu cara Amin, Tuhan amin. membuka untuk kita membebaskan jiwa itu dari keterikatan. Misalnya ada kepahitan, ada kekecewaan. Itu cara Tuhan. Bahkan ada orang yang nggak suka dengan kita pun akan tahu. Tetapi bukan berarti kita, oh dia nggak suka dengan kita, terus kita balik membalas nggak suka. Bukan. Justru momen itu kita
jadikan sesuatu yang bahwa aku berbeda, aku dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu supaya kasih yang ada dalam diri kita menyadarkan. Terkadang kita diberitahu oleh Tuhan bukan untuk menjadi hakim, tetapi kita tuh diberikan tugas untuk menolong, membebaskan dia. Itu cara Tuhan. Mungkin apa yang Pak Benjamin rasakan itu seperti saya rasakan. Orang itu ada roh kesedihan, saya bisa merasakan. Orang itu ada roh kesedihan, roh kekecewaan, roh kepahitan, bahkan dia ada jimat di dalam rumahnya. Saya tahu. Puji Tuhan. Pertama kali saya menolak hal itu, kok saya jadi kayak dukun ya gitu. Tetapi itulah cara Tuhan. Dia berbicara bahwa ini yang harus aku mengasihi dia, aku mau membebaskan dia, dia memiliki hal-hal yang tidak aku sukai di dalam kehidupannya dia. Nah, itu cara Tuhan. Memang nggak enak di dalam diri saya sendiri, memang nggak enak. Puji Tuhan, tetapi itulah karunia roh yang diberikan kepada Pak Petrus Benyamin. Itu adalah karunia untuk membawa jiwa-jiwa dari perbudakan dosa. Haleluya. Itu jarang dimiliki. Kemarin saya berbicara kepada Pak Boki, itu ada di bawah. Haleluya. Karena Pak Boki ngomong ini talenta ini jarang dimiliki oleh orang-orang yang seperti dimiliki kepekaan ini. Ini karunia membedakan roh. Haleluya. Namun ada sebuah sebuah integritas yang harus kita pegang. Ini yang ketika ada orang sharing kepada kita jangan sampai bocor ke orang lain yang ada di sana. Kita harus menjadi betul-betul bisa Amin, memegang amin. kepercayaan orang yang sharing kepada kita. Jangan sampai orang yang sharing, terlebih jemaat nih, puji Tuhan, orang sharing terus kepada kita, terus udah sharing gitu, kita kan penampung nih, kita ditampung, nanti itu tuh kemarin pantas sharing. Nah itu yang nggak boleh, itu yang bisa memecah belah di dalam gereja. Kita menampung semua apa yang mereka sharingkan, kita peka nih, misalnya peka terhadap Cisul, atau kita jangan sampai bocor ke orang-orang di lain. Amin. Tuhan berikan kepekaan itu kepada kita untuk kita mendoakan, bukan untuk kita menyebarkan. Mungkin itu Amin. pengalaman saya, bukan pendeta hebat, tetapi itu pengalaman yang saya alami bersama Tuhan. Hal ini. Ya, makanya saya kadang-kadang heran Tuhan ketika saya mendoakan pelepasan gitu. Saya hanya berdoa, Tuhan singkapkan apa yang tersembunyi, apa yang terselubung, bukan untuk menghakimi, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, sehingga apa yang terbuka dan terlepas. Mungkin itu. Haleluya. Ya, terima kasih Bu Karen, puji Tuhan untuk firman-Nya, banyak menampar saya. Amin, juga amin. saya supaya saya lebih humble, lebih rendah hati, lebih memegang sebuah integritas di dalam pelayanan, karena bicara dipenuhi Roh Kudus adalah bicara karakter-karakter Kristus harus ada di dalam diri kita. Amin. Yes. Kadang-kadang kedagingan kita nih, daging gitu kan, lemah gitu. Tetapi Roh Kudus harus lebih kuat, harus lebih itu, pray, duduk di kaki Tuhan, dan biarlah lewat kehidupan Pak Benyamin, semua dari kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Memang nggak enak, sakit ya Pak Benyamin, sakit ya, penuh air mata proses itu ya. Wow. Tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin itu Bu Karen. Amin. Haleluya. Boleh masukkan. Saya mau menanggapi sebentar. Bicara tentang karakter yang diubahkan itu sakit memang, ya, karena ternyata karakter yang diubahkan itu butuh pertobatan, saudara. Jadi kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, karakternya itu berubah karena ada pertobatan. Jadi kalau kita melihat sesama hamba Tuhan atau siapapun, karakternya belum sesuai dengan firman Tuhan, ternyata itu belum ada pertobatan. Karena keselamatan itu satu kali, benar, kita sepakat ya. Keselamatan sekali, bahkan dibaptis sekali. Tetapi pertobatan berapa kali, saudara? Setiap hari. Nah, banyak yang nggak mau ngambil hal ini. Pertobatannya di skip, makanya kehidupannya jadi hidup yang sama. Ya, nggak bisa jadi kitab yang terbuka. Dan dalam kesempatan ini, bicara tentang karunia ya, saudara-saudara ya, saya mau bersaksi. Saya penting untuk menyaksikan, karena tadi sempat dengar konseling ya.
konseling. Jadi waktu kami disnatalis kemarin, saya tuh kita nggak pernah ketemu kan, ketemunya online terus, angkatan kami. Terus saya nggak pernah milih saya pelayanan worship leader atau ikut pelayanan di situ karena saya tahu saya pasti dari luar negeri, pasti capek gitu ya. Tetapi di akhir dari itu nama saya dimasukin, suruh jadi WL. Ya udah kalau memang sudah seperti itu berarti Tuhan mau saya melayani kan. Amin, Gitu. amin. Ya udah saya oke, saya nggak masalah. Saya nurut aja dipilihin lagu atau apa. Singkat cerita anyway waktu latihan kemudian terjadilah saya sama ada WL2 kan. Terjadilah saya sama WL2 ini bukan saya sih sebenarnya. Tiba-tiba dari pihak WL yang satu itu bertindak apa-apa punya saya diprotes. Kayak buka celah gitu saudara-saudara ya. Haleluya. Durasi diprotes, lagu diprotes, ini pengulangan diprotes, sampai hari terakhir, saya ini orangnya terus terang sekali saudara. Tetapi waktu terus saya itu terus terang tapi semua selesai. Bukannya menyimpan ya sampai 2 tahun kemudian masih teringat-ingat, enggak. Kemudian saya langsung ngomong begini di depan semua itu ya. Saya ngomong, kamu ya, kamu lebih baik saya panggil namanya, kamu lebih baik urusin lagu kamu. Kenapa kamu dari kemarin ngurusin lagu saya? Oh, Amin. dia langsung diem. Amin. Karena kan mengganggu ya, kita udah latihan tuh waktunya sedikit. Kita latihan Iya. jam 10 malam, udah capek semua. Diulang semua lagi, nyanyi diulang lagi. Padahal bukan bagiannya dia. Kemudian, saya tegaskan sama dia malam itu. Kamu tolong jangan urusin lagu saya. Lebih baik kamu fokus sama lagu kamu, saya dengan lagu saya. Kemudian Amin. karena ada sesuatu yang kurang bagus monitornya, kurang bekerja, saya turun ke audiens, saudara. Dan teman saya itu teman saya, teman dekat saya tidak sungkan menegur kalau untuk kebaikan. Daripada udah mencong-mencong tak biarin gitu ya, orang jadi sebel semua sama dia. Oh, saya tegur langsung di depan semua saya tegur. Dan karena memang porsinya dia juga ngomong di depan semua gitu ya. Dan saya turun ke bawah, seperti saya pengen turun ke bawah dengar suara saya. Tiba-tiba di dalam, itu kan gede ya STTI, itu kan besar hallnya. Waktu saya turun ke bawah, ke audiens, ke tempat jemaat duduk, saya melihat ke panggung. Waktu saya melihat ke panggung, saya melihat teman saya itu yang sudah hampir 40 tahun umurnya, seperti anak umur 8 tahun, saudara. Dalam penglihatan saya lihat dia seperti seorang anak kecil yang sedang duduk cembetut nggak dapat permen, saudara. Dengan sikap begini dia. Dan memang Haleluya. benar, sikapnya dia tuh dia duduk begini meringkuk karena mungkin habis saya tegur ya, saudara ya. Kemudian sudah, tiba-tiba waktu selesai itu tim sampai nervous semua. Dipikir kami berdua akan berantem. Karena besok pagi pelayanan, saudara. Kemudian ketua regu kami tuh bawa kami makan dulu di kafe, mau melihat kami ribut apa enggak gitu. Tapi enggak. Karena apa? Waktu mereka keluar satu persatu, saya keluar terakhir sama teman saya ini, teman yang saya sangat kasihi ini. Iya kan, kalau engkau kukasih maka engkau kutegur dan kuhajar kata firman Tuhan ya. Jadi tanda Amin, menegur itu amin. tanda kasih. Jangan temennya udah Yes. aneh-aneh, dibiarin aja saudara ya. Udah tahu dia mungkin tukang gosip, tukang apa, terus kita biarin aja, biar aja dia orangnya. Jangan, kita tegur dengan kasih, amin. Kemudian tiba-tiba Amin. dia peluk saya, kemudian dia bilang, kakak tahu kan isi hati saya. Saya tahu kamu bagaimana, tapi nggak ada yang tahu isi hati kamu orang lain. Jaga sikap kita ya. Udah baik, anak pelukan lagi, saudara. Kemudian di hotel dia ikutin saya. Kemudian saya ngomong, Kak, saya minta maaf ya. Kita saling selesai. Amin, amin. Kemudian saya ngomong, saya kok kenapa ya? Saya ngelihat kamu seperti, saya emang nggak marah sama kamu. Kakak nggak marah kan sama aku? Nggak marah kok. Nah itulah kalau orang di dalam Tuhan tuh selalu ada penyelesaian, saudara ya. Saya nggak marah sama kamu. Oh, dia peluk saya. Cuma saya bilang ya, kenapa ya kok kadang-kadang saya melihat kamu seperti anak umur 8 tahun. Anak perempuan, anak kecil umur 8 tahun. Saya bilang, waktu saya ngomong begitu, dia melihat muka saya. Dia teriak, dia peluk saya. Kakak, katanya gitu. Saya nggak tahu. Itu yang saya lihat. Di depan situ, di panggung. Dia seperti anak yang nggak dapat Amin, permen, amin. sedang marah, sedang merengut dengan sedih di pojok gitu. Ternyata saudara-saudara Tuhan mau membukakan sesuatu. Ada satu kejadian waktu dia umur 8 tahun yang sangat mengguncang dia. Makanya dia sering
seperti itu. Tiba-tiba tantrum. Kayak anak kecil, anaknya pinter, cantik. Ya, pinter saudara-saudara. Apa-apa tuh saya tanya informasi dia gercep. Tapi seketika dia bisa switch off seperti apa? Anak kecil. Rupanya ada inner child-nya yang belum beres. Makanya kalau kita lihat sekeliling kita, teman-teman kita, ada yang antik pembawaannya, udah tua bangka kok kayak anak kecil gitu ya. Mungkin ada yang belum selesai dalam hidupnya. Benar, saudara. Dan kemudian akhirnya saya melayani dia. Dia mengakui semua, dia cerita walaupun panjang lebar dengan durasi yang berbeda. Saya tekankan, dia bilang, kenapa kok bisa tepat sekali apa yang kakak lihat? Itu yang Tuhan tunjukkan. Saya nggak pernah cari tahu dia siapa dan dia bagaimana. Amin, Saya amin. nggak pernah kepo sama hidupnya dia. Waktu Yes. saya tuh, sorry ya, saya bilang saya tuh nggak punya banyak waktu untuk ngurusin hidup orang. Ngurusin Amin. hidup saya sendiri udah lelah gitu loh ya. Tapi pernyataan Haleluya. Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi. Karunia-karunia itu datang, bukan kita punya, nggak setiap Amin, saat, amin. nggak permanen, saudara. Mohon maaf ya, saya ngerasa karunia itu nggak permanen loh, ya. Karunia itu dikaruniakan Tuhan, anytime, kalau Tuhan mau kasih. Jadi jangan seperti kita memiliki, kita punya itu tongkat itu kita genggam, jangan saudara. Karena pada saat kita itu kita bisa memanipulasi. Kalau kita ngerasa kita bisa lihat ini, lihat itu, lama-lama lihat kodok pun nanti kita bisa ya kan, mengartikan secara rohani itu ada kodok, ada roh najis, saya pusing kadang-kadang sama pendoa-pendoa. Di Brasel itu, waktu saya ke Brasel, ini tolong ya, Haleluya. ini sini komunitas pendoa, mohon agak panjang, mohon maaf. Itu pergi ke Brasel, di Eropa itu kan nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh. Belgia. Belgia. Pendoa-pendoa, ya Belgia itu di mana-mana apa semua. Mau muter kemana aja pendoa-pendoa Indonesia itu bawa kerincingan, bawa bendera, bawa mereka di depan peles, mereka nyanyi teriak-teriak, wow, berdoa di dalam roh, ya ditangkap polisi, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita bisa kuasai diri, jangan bikin syak orang lain, ya. Tuhan peperangan di dalam roh pun nyata kok. Nggak usah heboh-heboh banget gitu loh. Jadi kayak orang aneh sendiri. Belum apa-apa kita udah ditolak. Benar saudara-saudara? Ya. Amin. Mari kita menguasai diri. Jadi punya wibawa Kristus. Jangan kita samain kayak di daerah di tempat kita sama di tempat lain. Mari pintar-pintar membawa diri. Jadi Amin, arahnya jadi amin. ke situ ya saudara. Saya mau cerita itu, banyak pendoa-pendoa syafaat itu yang punya karunia, punya talenta, tapi mari kita pakai. Karena karunia itu tidak menetap. Tuhan itu bisa kasih kepada siapa saja. Ya, tapi apabila engkau sudah diberi, mari jaga, saudara. Nah, biasanya pendoa-pendoa syafaat itu harus terus di dalam Tuhan. Karena biasanya kalau dia sensitif, makanya saya dalam kesempatan ini juga, yang saya tahu itu nabi itu sudah tidak ada, saudara ya. Nabi itu sudah tidak ada. Yang ada itu adalah karunia. Karunia Nabi. Jadi kalau ada orang-orang yang mendalami, bilang dia ngaku nabi, ngaku itu, mohon maaf. Itu sudah dikatakan sesat, saudara. Karena sudah tidak ada lagi nabi. Dan nabi itu harus keturunan dari Israel. Ya, jadi Amin. saya ini memberikan pengajaran dan informasi saja, saudara. Jangan sampai kita disalahartikan, ya. Jangan sampai MDHI itu disalahartikan dengan berbagai macam situasi. Yes. Mari tetap menjaga. Di sini ada mentor-mentor, ada Master senior-senior, Bowo, ya. Ada ya. senior-senior. Mari kita saling menjaga, ya. Ada pengajaran-pengajaran yang kurang tepat, ya. Mari kita saling berprogres jadi lebih baik. Karunia itu Amin, tetap amin. Tuhan berikan, amin. Tapi kalau untuk nabinya itu nggak ada, udah. Dan aneh, banyak orang pengen jadi nabi, saudara. Ternyata mereka itu belum mengetahui nabi itu sengsara, saudara. Lihat Nabi Elia, dia sampai mau bunuh diri loh. Makanya zaman sekarang kenapa pada senang, saya nabi, saya jadi nabi gitu ya. Saya kadang suka ketawa kalau kayak gitu, saudara-saudara. Mohon maaf ya, ini opini saya pribadi, apa yang saya pelajari. Karena hal itu Amin. berat, saudara. Jadi nabi itu berat. Yang nabi beneran aja pengen mati, saudara. Ya,
Oleh sebab itu mari kita sekarang mengasah apa yang Tuhan beri di tangan kita senjata ya. Dan biasanya orang-orang yang dikasih karunia kepekaan itu juga orangnya sensitif ya. Nah, itu perlu ada di dalam hadirat Tuhan. Perlu Amin, bergerak. amin, amin. Karena iblis bisa masuk dalam hal itu. Terlalu sensitif ya, bisa salah arti. Waktu kita urapannya sedang low, itu bisa tersinggung, gampang sekali tersinggung. Karena terlalu sensitif. Itu plus dan minusnya, itu menurut saya ya. Jadi mari kita tetap penuh di dalam Roh Kudus. Dan silakan, mohon maaf ya jadi kepanjangan. Silakan Pak. Ya, baik, Pastor. Terima kasih. Saya ada kesaksian ya ini, Pastor. 3 minggu ini saya menegur seorang hamba Tuhan. Karena waktu di hari ulang tahun, itu mungkin ada tradisi juga ya, itu minum miras kayak gitu, anggur. Nah, yang saya tahu, dia itu kan juga hamba Tuhan seperti itu. Dengan jemaat, beberapa jemaat, itu minum. Nah, kemudian saya bilang, harusnya jemaat itu ditegur, bukannya ikut bergabung seperti itu. Karena kan dampaknya juga untuk nama Tuhan kan nggak baik kayak gitu kan. Apalagi itu di lingkungan gereja seperti itu. Nah, kalaupun jemaat mau minum seperti itu karena mungkin menghormati ulang tahun atau gimana, itu ya pribadi lepas pribadi, nggak usah eh, ajak-ajak atau bersamaan seperti itu. Apalagi ada seorang hamba Tuhannya, rupanya itu seperti nggak suka. Nah, itu memang eh, setiap manusia pasti kalau ada teguran itu mungkin karena jiwa manusianya ya. Itu pasti kan tidak senang. Tapi saya belajar untuk apa yang saya lihat, saya dengar, kalau tidak benar, ya saya katakan. Saya belajar untuk menegur. Tadinya kan kita kan berpikir kalau kasih itu menutupi ya, menutupi itu. Ya itu satu ya. Yang kedua ini, tindakan apa yang kalau pastor Karen itu seperti ini. Seorang pemimpin, saya dekat dengan, tapi tidak ada di MDHI ya. Itu selalu kalau ada waktu itu bicara tentang aib para pemimpin seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya melihat pekerjaan Tuhan yang ada di dalam diri orang itu dan apa yang dikerjakan karena dia juga seorang hamba Tuhan. Tapi kalau beberapa saat nanti kita lagi pergi atau nanti dengan sendirinya seperti bicara membuka aib pemimpin lain. Saya jadi sekarang ini lagi berpikir apakah saya udah mulai menjauhin atau saya tetap ikut dalam pekerjaan Tuhannya atau gimana ya. Saya juga baru konsultasi dengan Tuhan seperti itu. Karena sewaktu-waktu itu nanti muncul kayak gitu. Dengan tiba-tiba bahkan ada orang yang tidak pernah tahu terhadap pemimpin siapa yang dibuka aibnya itu jadi akhirnya tahu seperti itu. Ya, Pastor, Ya, itu saja. Yesus jadi berkati. ini memang hal-hal yang pertama saya tekankan bahwa hamba Tuhan juga manusia, ya. Ada banyak hal yang belum beres, belum selesai dalam hidupnya. Dan kekecewaan, mungkin ada hal-hal yang ekspektasi yang tidak diharapkan, tidak terjadi dalam hidupnya. Kemudian aplikasinya mulai membandingkan hidup, ya. Itu secara psikologi itu bisa terjadi, ya. Tetapi yang jadi berat itu karena hamba Tuhan kan, gitu ya, menceritakan hal lain. Nah, ini memang adalah hal-hal yang saat ini sering terjadi dalam komunitas hamba Tuhan. Nah, saya sudah cerita ya kemarin ya, 100 tahun acara yang dihadiri oleh seluruh dunia, perwakilan di Amerika. Pulang-pulang bukan bawa berkat dahsyat, pulang-pulang bawa kesan, saling menjelekan. Nah, itu karena iblis itu memang tidak mau berkat itu diterima secara penuh. Tapi marilah kita mulai menegur, saudara. Karena apa?
tapi tegur dengan kasih. Banyak orang-orang yang kalau nggak ditegur, dia nggak sadar, ya. Kamu kalau firman Tuhan berkata kalau engkau sudah tahu saudaramu salah dan engkau tidak menegur, dosanya dia datang menjadi bagianmu, gitu ya. Dan pada saat kita tahu mengalami, mari kita tegur. Pakai wibawa Kristus. Kita tegur dia empat mata, ambil kesempatan dan ngomong apa adanya. Mohon maaf, Ibu, Bapak. Saya merasa ini tidak tepat. Ya, karena apa? Hal-hal tersebut kita harus putuskan rantainya. Walaupun kepada jemaat kita nggak bisa, ya, wah, kemarin saya dinasehati oleh hamba Tuhan senior untuk tidak menanggapi perkataan-perkataan orang. Karena apapun yang kita lakukan benar atau baik, baik atau benar, kalau orang udah nggak suka, tetap aja bawaannya nggak suka, saudara. Ya, yang bermasalah itu kan sama orang itu, bukan sama kita. Kalau saya mah nggak pernah ada masalah, nggak suka sama siapapun, kenal juga enggak, ya kan? Kok dibilang saya nggak suka? Nah, jadi permasalahan itu kan sama pribadi mereka gitu ya. Jadi kita yang harus bisa membatasi gitu loh. Dan bawa di dalam doa. Karena hamba Tuhan itu adalah domainnya Tuhan. Kita nggak bisa ngadu lagi. Kalau kita ngadu ke hamba Tuhan lain atau misalnya bagaimana kita sama aja meneruskan rantai-rantai itu. Tapi waktu mungkin kita konseling di sini ini terbuka loh. Ada hamba-hamba Tuhan yang lain ini ya, ada senior-senior bisa kasih masukan biar kita jelas saat ini. Biar kita nih udah buang waktu setiap hari, setiap pagi dengar firman gini. Karena orang yang tahu firman terus dia tidak melakukan hukumannya lebih berat, saudara. Ya, tapi mari jadikan komunitas kita ini pagi ini ada komunitas yang benar-benar Amin. bersih, ya. Kan berapa banyak saudara tuh nggak pernah ketemu saya, nggak kenal saya, tetapi wah saya udah dengar itu. Tapi kalau cuma dengar dari satu pihak, saya emang nggak reken, saudara. Ya, oh katanya Bu Karen begini, orang bebas berasumsi, ya, karena mereka punya penilaian. Tetapi kita yang menentukan untuk kita menanggapi atau tidak. Dan sebaiknya lakukan Mazmur 1 ayat 1 sampai 5. Jangan duduk di kumpulan pencemooh, karena mereka akan Amin. bunyi. Pelayanan kita akan sia-sia, Yes. saudara. Pelayanan kita akan sia-sia. Dan apa? Iblis yang bertepuk tangan. Tapi pagi ini, Cisuli berdoa. Bantu dalam doa, dan mulai. Cisuli punya otoritas Kristus pada saat menanggapi hal itu. Ajak empat mata, pegang tangannya, urapan Tuhan mengalir, Ibu, Bapak, kalau Bapak jangan dipegang tangannya, nanti dia keterusan megang. Salah. Kalau wanita, adakan pendekatan, kayak saya merasa ini tidak tepat, ya, harus disudahi dengan kasih Kristus. Putus setiap rantai-rantai, karena lidah ini adalah dosa. Lidah itu kecil, Ya, tetapi dapat bagaikan membakar. api. Dan Ya. hati-hati, firman Tuhan itu bilang apa? Menjalar seperti apa? Kanker. Ya. Perkataan-perkataan itu menjalar seperti. Marilah pagi ini kita yang sudah ngerti pengajaran firman, jangan takut menghadapi hal itu, tapi kita putuskan rantai dosa. Amin. Atau ada yang tiba-tiba ngomongin pendeta lain di komunitas. Langsung aja. Lebih baik kalau itu ngomong aja langsung, jangan di sini. Netralkan semua suasana Amin. atmosfernya. Yes. Amin. Langsung Amin. aja, Bu. Kalau ada masalah sama pendeta A, langsung aja ngomong sama pendeta A. Ya, betul. Saya kemarin itu sampai saya ngomong, sebagai pengurus harusnya menjadi teladan. Saya bilang gitu. Puji Tuhan Roh Kudus bekerja, dia nggak ngamuk, saudara. Biasanya kan yang salah yang galak, ya kan? Udah dia yang salah, dia yang galak lagi, saudara. Tapi Roh Kudus bekerja karena motivasi kita menegur juga penuh dengan kasih. Amin. Amin. Semangat terus, Sisuli. Roh Kudus nanti akan tuntun apa yang harus Sisuli lakukan, ya. Ya, terima kasih Pastor Karen. Tuhan memberkati. Tuhan, sama-sama. Ya, baik. Ini Bu Jelti, Bu Pendeta Jelti, silakan. Terima kasih firman-Nya yang memberkati. Saya izin, sebentar lagi saya mau OTW di persekutuan. Jadi saya tidak bisa banyak menyampaikan komentar. Kepengin tapi aku sudah mau diampiri. Makasih Tuhan berkat yang Sama-sama. menguatkan. Ya, terima kasih. Ya, Immanuel, Ya, Bu Gembala, Ya. Tuhan menyertai. Ya.
Ya, baik. Bapak Ibu, masih ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya? Ibu Pendeta Ati, silakan. Iya, baik. Terima kasih, Ya. Bu, buat kesempatan yang indah. Salam hormat bagi PS Karen. Firman Tuhan yang begitu luar biasa ya. Amin. Bapak Ibu, kalau kita baca Efesus 5 ayat 19 sampai 21 ini, dia menggambarkan sebuah pengalaman besar dari Rasul Paulus ya. Apa yang dia temukan dalam pelayanannya. Karena itu analogi Paulus itu memang sesuai ya dengan mabuk oleh anggur ya, bahkan hidup di dalam roh. Nah, Paulus katakan itu kalau mabuk oleh anggur itu ya pasti saja menimbulkan konflik ya antara satu dengan yang lain. Dan hidup di dalam roh itu ya membuat kita karakteristik kita itu berpedanan ya memberi dampak positif untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kalau hidup di dalam roh. Nah, saya mau katakan hal ini ya, saya karena suami juga dari sana, waktu saya pulang ke Manado ya, saya diminta untuk pimpin ibadah di Karangria ya. Nah, saya lihat keadaan kondisi ya dengan alkohol yang begitu luar biasa ya. Terus saya bilang sama bapak mertua begini, apa yang harus kita bilang, papi? Kondisi seperti ini ya, bukan cuma laki-laki yang mabuk, perempuan juga mabuk. Bahkan di jalan raya itu spanduk itu mereka bentangkan, ayo mari kita bagate ya, seperti itu. Ya, kalau di Manado itu laki-laki yang nggak tahu minum itu mereka bilang dia banci nggak tahu minum dan nantinya dia tidak ada teman kalau dia nggak bisa minum ya, seperti itu. Nah, keadaan seperti ini ketika saya lihat keadaan itu dan firman Tuhan pagi hari ini ya menarik bahwa tugas kita sebagai gembala ya, tugas kita sebagai gembala harus ada di sana dalam kondisi itu. Amin. Dalam kondisi itu, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan. Yang tadi Ibu Pendeta katakan sikap saling melayani itu harus ada ya, harus ada sebagai seorang gembala. Ya, mungkin Amin. langsung spontan harus begini begitu dan Amin. sebagainya. Amin. Tetapi ya sebagai nasihat, memang kita nasihat orang mabuk itu susah ya untuk kita mendapatkan titik terangnya seperti apa. Tetapi tugas kita sebagai seorang gembala itu, makanya gambaran analogi Paulus ini memang menjadi panggilan bagi kita sebagai seorang gembala. Bahwa dengan keadaan seperti itu, yang tadi saya bilang, saya mau khotbah apa ini papi, dengan kondisi seperti ini. Bahkan suami bilang, nggak usah tanggapilah kondisi itu. Ya, tapi ini bertentangan sekali, bertentangan dengan, beliau bilang, memang dunia pendeta itu beda dengan dunia alkohol. Ya, seperti itu. Ya, oke lah, saya sesuaikan saja waktu itu dengan firman Tuhan, ya puji Tuhan. Dan tadi apa ya Ibu Pendeta katakannya, kalau kita tidak ada antusias untuk mendengar firman Tuhan, saya ini sudah emeritus, Ibu Pendeta. Sudah emeritus, tapi kalau saya tidak mendengar firman Tuhan itu, ya saya rasa macam saya sakit ya, ada kekurangan sesuatu. Haleluya. Iya, Amin. makanya saya masih mau Haleluya. bergabung dalam komunitas yang ada. Kalau mau lihat ya dalam komunitas jarang ya Protestan dia ada di situ. Tapi saya sendiri ya Haleluya. di sana supaya saya lebih banyak lagi ya mendengar firman Tuhan sampai akhir kehidupan Amin, itu amin. adalah berkat baik kehidupan yang ada. Terima kasih Bu Pendeta. Saya kembalikan Sama-sama. waktunya. Ya, baik. Puji nama Tuhan. Kita akan mengakhiri. Cisuli, izinkan Ya, saya silakan. menjawab chat, Cisuli. Baik. Ya, silakan. Ya, 1 menit saja. Ya, baik, Pastor. Mengapa karunia yang diberikan kepada kita bisa hilang? Bisa Tuhan ambil lagi? Sebenarnya enggak. Kalau Tuhan udah ngasih, tidak akan pernah diambil lagi, saudara. Ya, waktu Tuhan kasih karunia itu, makanya berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berdosa tetap bisa melayani, saudara. Ada ayat yang
Nyala engkau semua pembuat kejahatan. Masih tetap bisa. Misalnya saudara-saudara, bahasa roh, ya. Apakah bisa diambil lagi? Enggak, kayak bahasa Indonesia. Apakah saudara-saudara pindah ke Afrika atau ke Amerika lupa bahasa Indonesia? Enggak kan? Tetap bisa bahasa Indonesia. Karunia itu kalau udah dikasih, nggak bisa ditarik lagi, saudara. Tapi sayang ya, yang punya karunia itu akan rugi sekali, saudara. Ya, karena apa? Kalau hidup di dalam ketidaktaatan, maka karunia itu hanya buat orang lain. Ya, karena karunia itu sebenarnya adalah untuk membangun kita dan untuk apa? Membantu pelayanan kita. Kenapa bisa hilang? Sebenarnya nggak hilang. Karena orang itu tidak mempergunakannya dengan tepat. Dan Tuhan itu nggak pernah menyesali dengan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Gitu loh. Nah, makanya perlu ini untuk menjelaskan tentang karunia-karunia dan bagaimana menghandle. Ya, samurai ya, itu kan orang, samurai suka. Coba kalau saudara nggak pernah pakai samurai, saudara pakai samurai. Bisa-bisa kita sendiri yang kena sama samurai itu. Dan tentang karunia, mengapa orang itu bisa, tadi ya sahabat Kristus yang hilang. Enggak hilang. Cuma dalam karunia itu ada syarat. Syaratnya adalah hubungannya harus baik sama Tuhan. Hubungan sama Tuhan nggak boleh rusak. Ya, akibat dosa. Ya, hubungan sama Tuhan kalau engkau punya karunia nggak boleh rusak. Karena Tuhan itu sumber energinya. Ya, jadi kayak engkau megang aja itu samurai yang kau pegang kemana-mana nggak bisa dipakai, sengsara kan, saudara-saudara. Nah, jadi sekali lagi karunia itu tidak bisa hilang. Kalau Tuhan sudah memberi, tetap akan ada dalam hidup kita, tapi nggak bisa dipakai, nggak ada energinya, saudara. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Nah, Amin, setiap amin. kita yang sudah dikasih karunia Tuhan, apapun itu pakai untuk kemuliaan Tuhan, maka Amin. akan ditambahkan. Amin. Semangat terus, pantang mundur dalam Tuhan. Amin. Ya, oke ya. Kita Baik. sudah lewat 20 menit ya. Ya, Bapak